utama. Tapi buat kita Pak laki-laki, Allah, satu laki-laki di yaumil kiamah nanti akan dimintai tanggung jawab terhadap 4 wanita. Berapa? Halo? Kayaknya takut semua ini. 4 wanita. Setiap laki-laki satu ibunya. Ya, akan ditanya tentang ibunya. Yang kedua, istrinya. Berapapun jumlah istrinya. Tanggung jawab. Yang ketiga, anak perempuannya. Berapapun jumlah anak perempuannya, tanggung jawab. Selesai tanggung jawabnya kapan? Ketika setelah menikahkan. Yang keempat, kakak atau adik perempuannya. Itu beratnya jadi laki-laki. Akan dimintai tanggung jawab. Makanya 7 apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiq wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihi al-qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Pertama dan yang paling utama tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup kita hitung. Nikmat yang Allah berikan kepada kita baik yang secara kadar mungkin bagi kita kecil ataupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta kepada Allah maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat bermutiarakan salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia mulia yang kita jadikan sebagai figur idola sejati, panutan yang hakiki. Yang kita berharap mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua. Dan kita masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus untuk Bapak Ibu calon haji, calon tamunya Allah, yang kalau kita renungkan ini menggetarkan hati kita, mempertanyakan kapan kita bisa dipanggil, khususnya buat kita yang belum, umumnya buat ya semuanya. Kita semua berharap pengen menjadi tamu-tamunya Allah. Kenapa? Karena Masya Allah menyempurnakan rukun Islam itu salah satu upaya yang harus kita utamakan. Dulu, mohon maaf ini ya, sekedar sedikit pengawal sebagai curhat, ketika menyampaikan uraian tentang haji dalam kajian fikih saya dalam Bulughul Maram atau dalam motivasi berangkat haji, kadang-kadang masih ada rasa gimana gitu. Tapi alhamdulillah setelah merasakan perjalanan ibadah haji yang Masya Allah luar biasa,
butuh persiapan yang sangat ekstra, baik dari sisi finansial, keuangan, atau mungkin tenaga. Masya Allah, tenaga itu juga jadi bekal yang harus kita persiapkan. Ilmu nanti ketika manasik ataupun yang sudah, terus tanya bagaimana sampai sedetail mungkin, ya, apalagi dengan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh pemerintah, misalkan harus ada skema nuzul atau skema uh, Arafah aja gitu ya, Arafah only. Karena berbeda dengan yang saya alami secara pribadi, perjalanan haji yang kami alami itu mulai dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina sampai ke Masjidil Haram itu jalan kaki. Berapa kilometer kira-kira? Saya jalan kaki. Gema takbir talbiyah itu menggema di langit, Masya Allah. Itu ya, nanti Bapak Ibu yang mungkin ada uzur yang bisa naik bis, ada kendaraan. Tapi yang paling penting dari segala persiapan ibadah haji, apa yang paling utama bekalnya adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, takwa itu modal utama kita dalam segala aspek kehidupan kita. Sholat kita, tujuan kita karena apa? Takwa sebetulnya. Kita puasa Ramadan kemarin, apa target utamanya? Takwa. Makanya ending bunyi ayatnya bunyinya gimana? La'allakum tattaqun. Apalagi haji, takwa, nikah. Pernikahan tujuan utamanya apa? Takwa. Kalau kita runtut segala ibadah apapun, baik itu mahdoh maupun ghairu mahdoh, maka di catatannya nomor 1, tanamkan nilai ketakwaan. Ya, tanamkan nilai ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tujuan ngaji, bekerja, berangkat ibadah ataupun sekolah anak-anak, tanamkan Pak, Bu, takwa. Kalau anak-anak kita sudah ditanamkan nilai takwa sekolahnya, dia pasti akan hati-hati. Apa itu takwa? Ma huwa takwa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu takwa? Halo? Takwa adalah gimana Bapak Ibu? Secara istilah yang paling populer, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang paling populer. Tapi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, ma huwa taqwa? Hai Ibnu Abbas, takwa itu apa sih? Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Nabi itu selalu bicara, selalu menyampaikan takwa itu di sini, di hati. Tapi Umar bin Khattab kesulitan menggambarkan takwa itu seperti apa. Apa jawaban Ibnu Abbas ketika itu? Hei Umar, kalau kamu harus melewati satu jalan, itu jalan setapak. Tapi di jalan tersebut ada kerikil tajam, ada beling, ada apa lagi? Duri-duri gitu ya, intinya benda-benda yang melukai. Bagaimana engkau akan melewati jalan tersebut? Jawaban Umar bin Khattab gimana? Tentu aku akan hati-hati melewatinya. Langsung dijawab oleh Ibnu Abbas, dzalika taqwa. Itulah takwa, merupakan sikap kehati-hatian. Orang kalau sholat takwa, dia akan hati-hati. Takut wudunya ada yang belum sempurna dalam wudunya. Ketika gerakan mulai dari takbiratul ihram, hati-hati, takut ada yang tidak niatnya nggak lurus. Pakai pakaian buat sholat, hati-hati, takwa. Perhatikan, takut ada najis di bajunya. Tuh hati-hati. Puasa, kalau niatnya karena takwa, dia hati-hati dengan setiap rangkaian ibadah puasanya agar bagaimana tidak hilang pahalanya. Dia pertahankan untuk tidak ghibah.
tidak memfitnah atau ngomongin yang tidak bermanfaat. Itu takwa. Nah, sama dengan pemberangkatan haji besok. Buat Bapak Ibu yang Masya Allah ini ya, Allah tetapkan tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, dan Allah berikan kelancaran sampai sempurna menunaikan ibadah haji, sunnah-sunnahnya, wajibnya, terlebih lagi rukun-rukunnya, dan bisa kembali ke tanah air dengan sehat walafiat, memperoleh derajat haji yang mabrur. Kalau mau tanya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih, ibu-ibu mau nggak dapat pahala haji? Sekali lagi, ibu-ibu mau dapat pahala haji? Gampang caranya. Gimana caranya? Masak. Hah? Masak di dapur, yaitu nasi, ya lauknya, sayurnya penuh dengan senyuman, ya, semangat, dan niatkan karena Allah. Suguhkan ke hadapan suami. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, siapa seorang istri yang masak di dapur kemudian dihidangkan ke hadapan suaminya, pahalanya lebih baik daripada haji dan umroh. Masya Allah. Gimana ini? Ini serius. Hadisnya riwayat Muslim, cari silahkan. Jadi baru tahu ini. Hah? Iya. Itu amalan buat seorang istri kalau mau dapat pahala haji. Ternyata ini nih, masaknya penuh dengan senyuman. Kelihatan kalau masaknya nggak ikhlas, niatnya karena untuk suami saja bukan karena Allah, siap-siap sakit hati ketika masakan ibu tidak dimakan sama suami, atau diejek, dicaci maki makanannya itu. Ini makanan rasanya kok gini banget sih. Hati-hati. Kalau ibu niatnya karena Allah, tugas seorang istri sediakan saja makanan, selesai. Mau dimakan, alhamdulillah. Nggak dimakan, husnuzon, mungkin masih kenyang. Jangan ditanya langsung manyun. Kenapa nggak makan? Ini serius. Bahkan Masya Allah, pernah dengar satu kisah nyata ini yang dialami oleh seorang tukang sol sepatu. Dulu pernah ada seorang ulama hebat yang nggak terkenal lah, karena kan dulu belum ada YouTube, ya. Jadi terkenalnya hanya di zamannya hanya orang-orang tertentu saja. Namanya adalah apa itu? Abdullah bin Mubarak, seorang ulama soleh, ya, asal Yaman. Abdullah bin Mubarak berangkat haji tahun itu, Pak. Tahun itu berangkat haji, tapi anehnya mimpi ketika menyelesaikan salah satu rangkaian rukun haji, tertidur siang hari. Mimpi ada 2 malaikat bercakap-cakap. Apa mimpinya? Satu malaikat bertanya kepada malaikat yang satu, ada berapa jumlah jamaah haji tahun ini yang berangkat, wahai malaikat? Ada 700.000 sekian. Dicatat, laporkan kepada Allah. Ditanya lagi, ada berapa jumlah jamaah haji yang diterima pahala hajinya? Tidak ada satupun. Masya Allah. Tidak ada satupun yang diterima pahala hajinya yang berangkat tahun ini. Tapi, kata si malaikat ini, gara-gara satu orang, dia doanya diterima oleh Allah, dan akhirnya Allah menerima semua pahala ibadah haji tahun ini yang berangkat. Siapakah si fulan? Namanya adalah Sa'id bin Muhafah. Dia tidak berangkat haji. Orangnya tidak berangkat haji, tapi doanya diterima oleh Allah dan mewakili seluruh jamaah haji. Allah. Ini kisah ini terkenal sekali. Akhirnya Abdullah bin Mubarak setelah terbangun gitu ya, kaget, ternyata beliau saja merasa orang yang sudah dikatakan oleh orang lain alim, soleh, ya Allah. Akhirnya berazam, dia tidak akan pulang ke negerinya, ke Yaman, tapi mencari orang ini yang bernama Sa'id bin Muhafah. Di mana letaknya? Di Damaskus. Sekarang ini Suriah, di Suriah.
Akhirnya selesai rangkaian ibadah haji, beliau langsung ke Suriah nyari orang ini. Qadarullah, biiznillah, ketemu. Ternyata rumahnya di pojokan, hanya ya seperti itulah ya, mohon maaf ya, di luar rumahnya itu, di depan rumahnya banyak sepatu-sepatu bekas. Kenapa? Karena dia adalah seorang tukang sepatu. Langsung berhubung karena pengen punya tujuan, menyampaikan, Assalamualaikum, benar ini dengan Sa'id bin Muhafah? Benar saya. Dengan siapa ya? Alhamdulillah. Akhirnya ketemu. Dia minta izin pengen bermalam di rumah Sa'id bin Muhafah, pengen tahu amalannya apa. Kok bisa sampai diterima pahala ataupun doanya, sampai akhirnya beliau ini Sa'id Abdullah bin Mubarak dapat pahalanya, pahala haji mabrur. Jenengan apa amalannya, pengen tahu. Gak ada, saya biasa saja. Amalan apa ya? Saya bermimpi, disampaikanlah mimpinya. Ternyata dalam komunikasi antara dua orang ini, Sa'id bin Muhammad mengatakan, seharusnya saya berangkat tahun ini haji. Masya Allah, kenapa engkau tidak berangkat? Ceritakan. Nah, ceritanya, ternyata ketika mau keberangkatan, istrinya Sa'id bin Muhammad ini hamil. Hamil muda alias apa namanya itu? Ngidam. Wih, orang ngidam hati-hati loh. Saya punya bibi, ngidamnya aneh. Kalau makan masak mie instan itu kuahnya pakai bensin. Ini beneran. Anaknya masih hidup sekarang. Namanya Wildan. Ya Allah. Jadi ngidam, karena kalau udah wanita ngidam nih bapak-bapak hati-hati. Kabulkan. Dulu saya pernah punya istri. Pernah dulu. Kan dulu. Itu ngidamnya, Masya Allah, karena orang Jawa Timur, orang Lumajang, Allahu Akbar, pengen apa itu? Cingur itu apa? Rujak cingur. Masya Allah, saya harus ke Surabaya nyarinya. Udah nyampe dapat, dimakannya cuma sesendok. Ingat betul. Jadi wanita ngidam ternyata luar biasa. Ternyata istrinya Sa'id bin Muhammad ini mencium bau masakan tetangganya. Enak Pak, ini enak, kayaknya ibu mau minta tolong mintakan gitu ya. Akhirnya diminta, tetangga rumahnya, qadarullah ini tetangga rumahnya adalah seorang janda. Janda 6 orang anak. Sa'id langsung bertamu, Assalamualaikum ibu, mohon maaf. Betul ibu lagi masak daging. Betul, gimana Bapak? Mohon maaf, istri saya lagi pengen gitu ya, dia tuh kepingin, katanya kayaknya enak, pengen ngerasakan, bolehkah kami minta gitu ya. Apa jawabannya? Tidak boleh, mohon maaf. Gak dikasih. Mau dibeli, gak bisa. Apa jawabannya? Makanan ini halal bagi kami, haram bagi Anda. Allahu Akbar. Kok bisa ada? Ternyata setelah diteliti, kok bisa ibu? Mana mungkin Allah menghalalkan sebagian rezekinya kepada hambanya dan mengharamkan kepada hambanya yang lain. Mohon maaf, yang saya masak ini adalah bangkai. Jadi bangkai kambing, anak kambing mati. Jadi dia itu, si ibu ini sudah beberapa hari tidak makan, anaknya itu kelaparan gitu ya. Ketika cari ikhtiar buat kerja, istilahnya serabutan atau apa, gak ada yang nerima. Pas pulang-pulang dalam ikhtiarnya cari kerjaan, ada anak kambing mati. Diambillah itu, dicari bagian tubuhnya yang belum terkontaminasi. Sehingga kami sedang masak bangkai. Ini bagi kami halal, maka bagi Anda haram. Merasa mendengar kalimat ini tertegun itu Sa'id bin Muhammad, ya Allah, saya punya tetangga kelaparan, saya nggak tahu. Saya punya tetangga butuh bantuan, saya nggak paham, nggak tahu. Astagfirullah. Akhirnya pulang, ngomong sama istrinya, menyampaikan tentang keadaan kondisinya yang tidak memungkinkan dia bisa makan daging tersebut. Mohon maaf Bu, gini ceritanya gitu. Ya namanya istrinya juga paham ilmu agama, akhirnya memaklumi. Ya sudah Pak, mau gimana lagi, gak apa-apa. Tapi tidak sampai di situ. Sa'id bin Muhammad mengajukan apa? Mohon maaf ini ya.
tabungan buat berangkat haji sekitar 500 dirham itu disedekahkan kepada janda tadi. Bu, Bapak mau ngedekahin uang tabungan haji ini. Masya Allah. Apa jawaban si istrinya? Bapak yakin? Bismillah. Masya Allah. Gara-gara ini ibunya pun, istrinya pun paham agama. Ya sudah, kalau Bapak yakin, lanjutkan. Masya Allah, ini jarang ada kayak gini. Coba kalau di zaman sekarang. Halo? Ma, ini uang rezeki buat tabungan umroh. Mau dikasihin ke janda sebelah. Kira-kira gimana? Hah? Terjadi perang dunia. Silahkan direnungkan masing-masing. Ini serius, kisah ini viral, kisah ini terkenal, Masya Allah. Akhirnya istrinya pun membolehkanlah secara ini singkat. Akhirnya Sa'id bin Muhafa menyampaikan uang yang 500 dirham ini untuk berangkat haji. Allahu Akbar. Diberikan kepada tetangganya tadi. Datang lagi, assalamualaikum ibu, ada apa lagi bapak? Mohon maaf, saya izin sebentar masuk, boleh? Boleh silahkan, tapi rumah kami sempit seperti ini dan sebagainya. Bu, mohon maaf, ini ada sedikit rezeki. Wah, Masya Allah, sedikit. Ada sedikit rezeki, tolong diterima. Jadi buat dia makan, buat bikin usaha dan segalanya. Tapi ketika memberikan, nah ini contoh. Makanya sedekah yang paling utama itu dalam Islam adalah ketika jangan disampaikan kalau itu uang sedekah. Dalam 7 golongan yang akan dapat naungan Allah di yaumil qiyamah, khususnya padang mahsyar nanti, kata Nabi SAW adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ini etika kalau dalam bersedekah, Bapak Ibu, jangan dikasih tahu. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu harus disampaikan ikrarnya. Bu, Pak, ini zakat mal saya. Sampaikan. Jadi ada ijab qabulnya. Tapi kalau sedekah yang paling utama diam-diam. Jangan diomongkan, ini sedekah dari saya ya. Tolong lihat wajah saya. Oh, selfie. Nah, jadi ternyata ini etikanya. Jadi ketika Sa'id bin Muhafa itu memberikan uang 500 dirham yang harusnya itu buat dana hajinya, Allah langsung berdoa di hatinya, ya Allah, hatinya bilang, ya Allah, disinilah Ka'bahku ya Allah, disinilah hajiku ya Allah, tolong terima ibadah hajiku dan ibadah haji seluruh kaum muslimin yang berangkat tahun ini. Allahu Akbar. Doa itu Allah ijabah. Gara-gara si fulan ini, Sa'id bin Muhafa berdoa seperti itu, akhirnya semua jamaah haji yang tahun itu berangkat 700.000 sekian orang diterima ibadah hajinya mabrur. Masya Allah. Makanya ikhtiar orang-orang dulu, kalau kita, mohon maaf ini pengalaman saya, tahun 2024 kemarin saya haji itu, di hotel itu kerjaannya, mohon maaf, demi Allah, di hotel itu ngaji aja. Gak ada waktunya buat, mereka kan sempat viral tuh ya, jamaah haji Indonesia senam itu loh. Setel musik, senam gitu ya, langsung kan disemprot. Di kami itu Allahu Akbar, ngaji itu satu hari itu khatam bisa jadi. Karena kan banyak orang nih ya, hari ini 1 juz saya ini gantian gitu, Masya Allah. Udah gitu kayak mereview kitab bab haji. Terus diulang-ulang, fadilah haji terus. Makanya sampai diputuskan beberapa rekan-rekan itu ikut, pokoknya saya ikut Ustaz Rian. Saya mau jalan kaki, tidak naik bis. Saya ikut. Ada yang polisi, ada yang Masya Allah. Jalan kaki kita. Dari Arafah ke Muzdalifah, ke Mina, sampai. Karena itu, dari hadisnya keutamaan-keutamaan, kita lalap benar-benar. Mencari keutamaan, mana yang utama. Sampai besoknya kita melihat mayat bergelimpangan. Besoknya itu pas hari Idul Adhanya, mayat itu ya Allah, gak tega saya mau ngerekam itu gak tega. Ada seorang istri nungguin mayat suaminya, tidak meraung-raung, tidak tolongin, tidak,
Seperti mereka itu mendambakan kematian di tanah suci dalam kondisi ibadah haji. Allah. Itu kan kematian yang kita rindukan, betul? Halo? Kok betulnya kayak takut? Ini kenapa? Kematian itu penting buat kita persiapkan. Saya dulu dididik di pesantren, ini bagi yang alumni pasti tahu. Kata Pak Kiai, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Halo? Hafal enggak? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena memang hidup ini salah satu anugerah dari Allah. Dari sekian ribuan jutaan spermatozoa yang bisa tembus ke dinding ovarium, kita lah saat ini. Betul? Masih ingat nggak dulu, halo? Iya, jawarannya kan kita. Alhamdulillah bisa sampai singgah di dunia ini, dan kita akan kembali nanti kumpul kembali di sana. Di mana? Tempat yang paling kita nantikan, yang kita harapkan dalam limpahan ridho Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Amin ya rabbal. Ini penting. Makanya lihat orang meninggal dunia dalam kondisi lagi baca Quran, iri. Lihat orang meninggal dunia kemarin ketika pas lagi sujud tarawih, iri. Melihat orang meninggal dunia pas lagi haji, iri. Itu yang kematian yang harus kita cari. Nah, kita cari. Siap tidak? Ada yang mau daftar? Mulai mikir lagi. Ternyata repot. Ya, intinya sih nggak usah takut mati. Salah satu doa saya, ini hanya pengalaman. Karena ini diajarkan oleh guru-guru, dan tentu ini juga ada di riwayat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat calon-calon haji, jangan berpikir tentang di rumah nanti. Pikirkan bagaimana hajinya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan pikirkan bahwa saya ini lagi ibadah. Besok tahan komentar omongan. Untuk belanja jangan banyak nawar. Halo? Oh siap-siap. Itu tantangannya. Banyak belanja jago nawar di Indonesia, di sana dipraktekkan. Kam hadhihi asaman. Wah, langsung ditawar misalkan. Jangan, ya. Tanamkan buat beri sedekah buat si pedagang di Mekah dan di Madinah. Kalaupun nanti cateringnya terlambat, wah ini kasus lagi nih. Catering terlambat, wah itu berantem. Gara-gara nanti nggak dapat tenda di Mina, wah lihat. Beneran ini. Makanya kan tantangannya itu hati-hati rofas. Hati-hati jidal. Depan wajah saya itu antara negara lain pada berantem. Hanya berebutan tempat duduk di Muzdalifah. Kita tengahi saja, ajak hibur, ajak bercanda, tertawa. Masya Allah, ternyata itu tantangannya. Nanti ada yang ngeluh lagi gara-gara apa? Banyak. Itu tantangan yang paling utama itu hati-hati. Ya, terhadap pasangan, tahan nafsunya. Kecuali kalau misalkan ya di luar. Kemudian mulut, ya jangan sampai berkata-kata yang jelek, yang kotor, itu ujian berat luar biasa. Dan jidal, berantem jidal itu. Mau nyium Hajar Aswad, Masya Allah, itu juga ujian. Selama saya umroh haji, Hajar Aswad, alhamdulillah Allah permudah. Gimana caranya? Coba kuatkan doanya, Allahumma yassir wala tu'assir. Jadi sambil keliling tuh, kalau mau nyium Hajar Aswad, Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Kalau mau menyentuh. Salah satu cara yang saya dapatkan. Jadi di tempat-tempat mustajabah, kalau ada kesempatan, silahkan. Tapi kalau misalkan dalam kondisi tertentu, jangan dipaksakan. Yang paling penting adalah menjaga kemabruran haji, itu yang paling berat. Saya yakin di sini Bapak Ibu yang ada yang sudah pernah berangkat pada haji dan mempertahankan kemabruran itu yang paling berat. Makanya nomor 1 nilai takwa tempatkan di awal. Siap ini? Segala aspek ya, bukan hanya haji, sholat juga,
puasa juga, takwa di depan. Yang kedua, selama kita hidup di dunia, incarlah keberkahan. Berkah, gimana caranya nyari keberkahan? Ingat kata siapa itu, Wali Ben. Hidup indah bila mencari berkah, carinya. Punya rezeki banyak kalau nggak berkah gimana? Gitu ya. Punya umur panjang, mau punya umur panjang? Mau punya umur panjang? Ya, jangan terkecoh. Kalau dikasih 200 tahun mau? Tuh kan mulai mikir. Karena bukan soal angka umur itu, tapi berkah. Mau dikasih 45 tahun, yang penting berkah. Mau dikasih 70, 90, yang penting berkah itu yang utamanya. Berkah itu terasa sekali. Adanya kita itu ada manfaat. Merasa senang anak-anak kita dengan keberadaan kita. Tapi kalau umur kita nggak berkah, anak sendiri saja sudah kapan matinya sih. Doanya pasti gitu. Ada atasan di kantor, nggak berkah itu. Selalu ngomel saja ya. Pasti ditunggu kapan pensiun. Betul kan? Ini serius ini. Kapan mutasi malah ini. Kayak gitu tuh. Karena ketidakberkahan ada melekat dalam dirinya. Nah maka dari itu, incarlah keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Perjalanan haji, perjalanan umroh, sholat kita, cari berkah. Bapak Ibu pakai pakaian, ini ada nilai berkahnya tidak? Kalau pakai sholat, dari hasil, mohon maaf, apa ya? Mencuri kira-kira boleh nggak? Halo? Punya baju, punya sorban, punya peci, dipakai buat sholat, tapi hasil ya hati-hati ya. Maka dari itu jadi renungan buat kita. Berkah itu paling utama. Sama sampai ngedidik anak-anak kita nih. Anak-anak kita ketika dapat nilai di sekolah yang diincar apa? Halo? Nilai. Nah, kita selaku orang tua arahkan keberkahan nilainya. Jadi bukan hanya nilai saja, tenang. Anak-anak sekolah di zaman sekarang pasti lulus. Loh, iya kan rumusnya? Pasti lulus, gak usah takut. Karena mohon maaf ya, karena kasihan guru-guru di zaman sekarang itu dituntut untuk selalu ngaji, ngarang biji. Hayya, ini mohon maaf. Jadi ternyata coba ketika anak kita sekolah, nah kamu ketika ujian, jangan langsung dibangga-bangga ketika datang, "Ma, Pak, saya dapat nilai 100." Jangan langsung tepuk dada, "Oh, siapa dulu bapaknya?" Padahal yang ngajarin kan bu guru. Tanya, "Nah, alhamdulillah, coba duduk sini. Kamu dapat nilai 100, nyontek tidak?" Nanti mikir. "Enggak, tapi saya dicontek, Pak." Enggak apa-apa. Terus yang kedua, ada lagi, ada. Kamu dapat nilai 100 ini dengki tidak sama teman-temanmu. Tanya. Kenapa? Karena kalau buat apa bahasanya? Buat apa? Apalah artinya sebuah nilai jika harga dirimu tidak bernilai. Wah, bagus nih buat update status. Enggak. Lebih baik dapat nilai apa adanya. Yang penting hasil daripada kejujuran, daripada nilai dibangga-bangga nilainya tinggi tapi hasil daripada nyontek. Halo? Sebenarnya nyontek itu boleh nggak sih? Pernah nyontek, Pak? Jangan. Nah ini masalahnya. Kalau sudah terbiasa buat jujur, buat benar-benar mempertahankan kehati-hatian tadi takwa, masya Allah keberkahan ada. Ya, dan ketika kita memahami hidup berkah itu ternyata banyak ujian rintangannya. Karena hidup kita nggak akan lepas dari yang namanya dosa, maksiat, ya munkarat dan sebagainya. Tapi antisipasinya bagaimana kita timpali dengan
mengucapkan kalimat istighfar. Perbanyaklah kalimat istighfar. Baik Bapak Ibu yang mau berangkat haji, perbanyak istighfar sebelum berangkat. Baik yang kita sudah punya azam, minimal nabung atau Bapak Ibu daftar. Ya, minimal nabung atau daftar. Itu sudah merupakan bukti kalau kita ingin ke sana. Apapun caranya ya. Atau dalam hal ibadah-ibadah yang lainnya, nggak harus haji. Yang penting gimana caranya hiasan istighfar itu menjadi rutinitas kita. Kenapa? Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sebuah sabdanya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung orang yang ketika nanti di yaumil qiyamah dibuka buku catatan amal-amalnya itu banyak kalimat istighfar. Ternyata kalimat istighfar ini, masya Allah, kita nggak tahu sholat kita nggak tahu ibadah-ibadah makhluk kita, puasa kita, umroh, haji, sedekah, zakat kita. Tapi kalimat istighfar bahkan ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 222. Walaupun ini menyinggung tentang wanita haid, tapi dalam kutipannya, dalam penggalan ayatnya dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, istighfar. Tahu kalimat istighfar? Yang paling pendek kalimat istighfar gimana bunyinya? Astagfirullah. Itu. Tambah lagi dikit, astagfirullahal azim. Tambah lagi dikit, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Yang paling panjang Sayyidul. Sudah hafal belum nih jamaah di sini? Coba 1 2 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika abu'u laka bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa alhamdulillah. Tanamkan ini, ajarkan sama anak-anak kita. Ya. Latih anak-anak kita sudah hafal. Setiap pagi, sore diamalkan. Siap ini ya? Ini salah satu cara kita mengantisipasi agar hidup kita itu ada nilai berkah, bahkan endingnya. Nah, ini kata Nabi di hadis riwayat Bukhari Muslim, wa man qalaha, barang siapa yang membaca kalimat Sayyidul Istighfar tadi, tsumma mata, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan kalimat tersebut, tsumma mata qabla ayyunsiya au ayyusbiha, mati meninggal dunia sebelum datang waktu subuh atau waktu petang sore, ketika bacanya waktu pagi dan sore gitu ya, fahuwa min ahlil jannah, maka kematiannya dicatat sebagai ahli surga. Masya Allah. Ternyata tameng kita sudah kita tahu. Ya, untuk menghadapi kematian kita, perbanyaklah amalan Sayyidul Istighfar atau kalimat istighfar yang mungkin pakai apa kayak lagam lagu gitu ya. Ada yang bisa nih? Coba semuanya 1 2 3. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan salihan. Boleh. Atau kalimat istighfar yang dianggap ini luar biasa, yang jadi amalannya Nabi Yunus alaihissalam, yang disebut dengan doa apa? Zunnun. Ada yang pernah dengar? Gimana bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yuk kita baca pakai lagam boleh. Gini lagamnya, dengerin dulu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu
ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Yuk semuanya, 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lagi. La ilaha subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa oleh para ulama sepakat bahwa doa ini yang diamalkan oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan nun. Bayangkan, 3 kegelapan Nabi Yunus lewati hanya dengan doa ini. Apa 3 kegelapan itu? Gelapnya perut ikan nun. Di dalam perutnya ikan nun aja udah gelap. Ditambah gelapnya samudra, lautan. Karena ikan nun itu hidupnya di bawah samudra, dasar laut. Udah gitu, malam gelap gulita. 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan nun, gelapnya samudra lautan, dan gelapnya malam. Itu dilewati oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan doa ini dikatakan manjur sekali ketika kita dihadapi berbagai masalah dalam hidup. Kadang kita menyelesaikan masalah itu nggak tahu gimana caranya, gelap, nggak tahu cara untuk menyelesaikan. Nah, itulah kegelapan. Maka dari itu coba amalkan doa ini. Ya, siapa tahu Allah berikan kemudahan kita untuk menyelesaikan segala ujian ataupun masalah yang kita hadapi. Karena masalah kita kan berbeda-beda, betul? Ada yang berani ngangkat tangan. Siapa di sini yang orangnya yang tidak punya masalah? Oh, bermasalah semua. Mau nggak hidupnya tidak punya masalah? Yakin mau? Kalau ada yang mau hidupnya nggak punya masalah, coba belajarlah sama orang gila. Betul tidak? Lihat orang gila, hidupnya seperti tidak punya masalah. Hari-harinya penuh dengan senyuman. Kemana-mana senyum. Ya, dia tidak bingung, sibuk, pusing mikirin besok pakai baju yang mana. Tidak pernah pusing nanti malam tidur di mana. Tidak pernah pusing dan malu gak mandi berhari-hari. Betul? Seperti tidak punya masalah hidupnya. Enjoy saja. Karena memang sudah gila. Ya intinya ambil hikmahnya dari seperti orang gila. Kalau mau tidak punya masalah. Tapi kalau hidup normal pasti akan ada masalah. Sekecil apapun. Hanya gara-gara anak nangis rewel, masalah. Anak mulai tumbuh besar, masalah. Yang belum menikah, masalah. Setelah nikah, tambah masalah atau selesai masalah? Jadi sebenarnya nikah itu nambah masalah atau gitulah ya. Nah, dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, keberkahan ini bukan soal bagaimana kita mendapatkan banyak nominal, tapi nilai intisarinya. Karena keberkahan itu menenangkan. Ya, sakinah namanya. Rumah, mau rumah berkah atau rumah megah? Bingung. Mau rumah mewah, ini mewah beneran bukan mepet sawah. Rumah mewah atau rumah berkah? Berkah mewah. Ini pilihannya cuma satu kok. Beda. Ternyata rumah kita yang saat ini kita miliki itu bisa dinilai. Ada 3 tipe rumah dalam Islam. 1, rumah megah atau mewah. 2,
2 rumah bermasalah, 3 rumah berkah. Bedanya apa? Rumah megah dan mewah kelihatan, ya, tinggi menjulang, ornamennya bagus, dalamnya wah, ukiran-ukiran dan sebagainya, itu mewah, megah. Yang kedua, rumah bermasalah, tanahnya bermasalah, cicilannya belum lunas, KPR apa? Ya gitulah ya, masih bermasalah. Yang ketiga, rumah berkah. Tandanya apa rumah berkah? Para ulama mengatakan salah satu tanda ciri rumah kita berkah itu adalah 1, sering didatangi oleh tamu. Sering didatangi oleh tamu. Halo? Gimana ini? Hah? Tamu. Ada tamu gitu loh. Nagih hutang. Bukan nagih hutang, bukan ojol. Apalagi? Bukan GoFood, bukan. Tamu beneran. Mau disiasati, ibu-ibu, ngapunten, besok arisannya di rumah saya aja lah, nggak apa-apa. Datangin tamu. Gimana caranya ada orang bertamu ke rumah kita? Itu tanda rumah berkah. Kalau tanda rumah bermasalah, dikatakan, yaitu cirinya ada tikus. Di rumah kita ada tikus. Nah, rumahnya bermasalah. Halo? Ini serius. Tanda kalau ada tikus di rumah, ternyata rumah kita bermasalah. Entah masalah. Bukan. Masalahnya contoh komunikasi lagi tidak harmonis. Anaknya bawa barang yang subhat ke rumah. Atau ada yang melanggar syariat dari keluarganya. Tandanya itu ada tikus. Nah, baru tahu ya. Pernah dengar kalau orang zaman dulu bilang kalau ada kupu-kupu, ada tamu, kan gitu kan ya? Kalau ada toke, teke apa ya? Kalau ada teke apa tandanya? Di rumah kita ada jinnya. Oh, kemana aja? Ada jinnya di rumah kita. Tapi jangan takut. Toke. Oh, jin. Kalau tahu kayak gini, iya, tikus itu tanda rumah kita sedang bermasalah. Entah masalah komunikasi di rumah tangganya, entah ada apapun. Nah, maka diantisipasi, kata ulama, jangan diajak ngobrol itu tikusnya. Iya, jangan diajak ngomong. Biasanya tanpa sadar orang yang ngeburu tikus ngajak bicara. Ayo loh, mau kemana loh? Ayo, jangan, diam. Ya, ucapan bismillah saja, pakai ranjau, pakai apa namanya itu, caranya gimana, jangan diajak bicara, gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, setelah kita di awal tanamkan nilai takwa, kemudian hiasi hidup kita dengan keberkahan, ending hidup kita, incarlah keridhoan Allah. Ridho Allah. Apa itu ridho Allah? Ridho Allah itu puncak prestasi ibadah yang paling tinggi. Kita sholat, Allah ridho, enak. Kita berangkat haji umroh, Allah ridho, itu yang kita tuju. Suami tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, Allah ridho, ini yang kita incar. Dan ridho Allah itu bisa dilihat. Kata Nabi, ridho Allahu fi ridho walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu bagi anak-anak terletak pada ridho orang tua. Tapi berbeda ketika ibu sudah menjadi seorang istri. Ridho Allah terletak pada ridho suami. Sudah tahu ya? Dan ingat, suaminya adalah suami sendiri. Bukan suami orang. Loh ya, ini bahaya. Karena banyak ibu-ibu zaman sekarang dandan, berhias, itu niatnya bukan untuk suaminya, bukan buat nyenengin suaminya yang di rumah, tapi buat suami. Hati-hati, bahaya itu. Jadi ibu kalau lagi bersolek, berhias, cerminnya ibu itu suami ibu. Tanya, Pak,
Gimana, sudah cocok belum? Kalau suami mengatakan astagfirullah, contoh ini ya, ganti. Oh, ya. Maksudnya diganti make up-nya. Ganti istri kan? Suami siapa tuh? Jadi diganti. Oh, nambah boleh. Boleh. Jadi ternyata itu kuncinya. Karena dalam Islam, mohon maaf, ini ibu kan pengen jadi bidadari, mau jadi bidadari, Bu? Ciri istri solihah itu bukan dari sejauh mana dia ibadahnya, sholatnya, hafal Qur'annya, apalagi puasa sunnahnya. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Nabi, ciri wanita solihah, istri solihah itu seperti apa sih? Masya Allah. Apa jawab Nabi? Idza nadzartaha sarratka. Ketika engkau pandang wajahnya, menyenangkan hatimu. Allahu Akbar. Jadi istri solihah itu standar nomor satunya adalah wajahnya dulu. Halo? Jadi ibu-ibu harus murah senyum di hadapan suami ibu. Ketika suami ibu pulang ke rumah, assalamualaikum, itu sambut dengan senyuman. Waalaikumsalam. Copotin dasinya, lepas, buka dasinya, gitu ya. Ini serius, sering nggak kayak gini? Halo? Bapak-bapak sering dibukain dasinya nggak? Enggak. Terus apanya yang dibuka? Ini serius. Oh, dong. Masih aman. Jadi Bu, incar ridho Allah di ridho suami ya. Tahan, karena ujian di akhir zaman itu nanti kaum Hawa banyak yang membangkang terhadap suami-suaminya. Makanya amalan bagi seorang istri itu cukup 4 saja. Ini pegang kuat-kuat. Bagi seorang wanita itu pegang kuat-kuat. Kata Nabi SAW, idza apa namanya? Gimana bunyinya ya Allah? Idza shallai, iya maaf. Ketika ada artinya aja. Ketika ada seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktunya, ya, 1 sholat 5 waktu dijaga aja, ya. Wa shomat syahroha, puasa Ramadan dijaga. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, ya, farjinya, kehormatannya dijaga. Nauzubillah, jangan sampai disentuh ataupun berhubungan badan zina, nauzubillah min dzalik. Hanya dengan yang halal saja. Wa ata'at zaujaha, yang keempat. Salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, farjinya dijaga, dan taat sama suaminya. Kata Nabi, qilalaha, Allah langsung yang nanti akan menyampaikan kepada seorang hamba wanita ini di yaumil qiyamah, qilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu-pintu manapun, bebas. Syi'ti itu artinya sakarepmu. Allahu Akbar. Hadis ini yang membuat Imam Syafi'i rahimahullah cemburu, iri. Imam Syafi'i sampai cemburu dengan hadis ini kepada para kaum Hawa. Hanya 4 amalannya. Allahu Akbar, sampai bisa milih surga lewat pintu mana saja, Firdaus yang paling utama. Tapi buat kita Pak laki-laki, Allahu Akbar, satu laki-laki di yaumil qiyamah nanti akan dimintai tanggung jawab terhadap 4 wanita. Berapa? Halo? Kayaknya takut semua ini. 4 wanita. Setiap laki-laki 1 ibunya, ya, akan ditanya tentang ibunya. Yang kedua, istrinya, berapapun jumlah istrinya, tanggung jawab. Yang ketiga, anak perempuannya, berapapun jumlah anak perempuannya, tanggung jawab. Selesai tanggung jawabnya kapan? Ketika setelah menikahkan. Yang keempat, kakak atau adik perempuannya. Itu beratnya jadi laki-laki, akan dimintai tanggung jawab. Makanya tugas utama bagi perempuan itu taatlah sama suami.
Dari 4 tugas tadi, sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, farjinya dijaga, taat sama suami, mana yang paling berat Ibu? Cocok. Ya itulah ya, silahkan direnungkan. Ya yang penting perhatikan baik-baik bahwa ridho Allah itu ternyata ada di hadapan kita. Maka dari itu kejarlah ridho Allah dalam setiap upaya ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh kita. Kalau sudah ridho Allah kita gapai, insya Allah kemaslahatan dunia maupun akhirat akan kita gapai. Namun kita berdoa mudah-mudahan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi Allah berikan kita kekuatan, kokohkan langkah kita dan pijakan kita untuk tetap berada di jalan yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Dan juga kita berdoa berharap mudah-mudahan Allah panjangkan dan berkahi umur kita semuanya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Allah juga berikan kita kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun umrah. Allah juga berikan kita kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita berdoa semoga para calon tamu-tamunya Allah yang akan berangkat haji tahun ini, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan mendapatkan predikat haji yang mabrur mabrurah. Dan bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji maupun umroh, semoga ada nama-nama kita yang Allah panggil untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa laka syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu kama khalaqtana wa razaqtana wa 'allamtana wa hadaitana wa farrajta 'anna, lakal hamdu bil iman ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب الصحة
وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمن تكفيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita semuanya.
Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang Allah sukai, pertemuan yang Allah ridhoi, pertemuan yang mengundang manfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Barakallahu fikum. Saya akhiri dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, bisa jadi milik Pak Duloh. Jika ada umur panjang, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Burung cendrawasih, burung kakak tua, burung nuri, burung perkutut, itulah nama-nama burung. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.